Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elite Bimbel. Hari ini kita akan membahas materi bab 2 IPS kelas SMP kelas 7 semester 1, yakni interaksi sosial dan lembaga sosial. Peta konsep interaksi sosial dan lembaga sosial, ada dua hal yang wajib kita pelajari. Pertama, tentang interaksi sosial, terdiri dari pengertian, syarat, proses, pola interaksi, dan faktor. Kemudian ada bentuk interaksi, yakni asosiatif dan disosiatif. Yang kedua, tentang lembaga sosial, terdiri dari pengertian, ciri, klasifikasi, pengaruh interaksi terhadap lembaga, jenis dan fungsi lembaga. Yang pertama, apa itu interaksi? Interaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aksi timbal balik. Jadi interaksi itu harus ada timbal balik. Sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Apa syarat terjadinya interaksi? Ada dua, yakni harus ada kontak sosial, dan kedua terjadi komunikasi. Jadi kalau cuma kontak tapi tidak ada komunikasi atau sebaliknya, maka tidak terpenuhi. Dua-duanya harus terpenuhi untuk terjadinya interaksi sosial, ya teman-teman. Contoh yang ada pada gambar adalah interaksi yang mana ini? Dari tiga jenis interaksi, teman-teman. Ya betul, ini adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Seorang guru yang mengajarkan materi di kelas. Harus ada komunikasi dan harus ada kontak. Bisa dengan kontak mata, bisa kontak dengan bahasa tubuh, begitu ya teman-teman. Bagaimana proses terjadinya interaksi? Ada dua, yakni interaksi langsung maupun interaksi tidak langsung. Contoh interaksi langsung yang ada pada gambar adalah tiga orang ini bisa saling berinteraksi langsung, mengobrol langsung. Kalau tidak langsung berarti bisa dengan perantara, bisa dengan pihak ketiga, atau bisa juga dengan sosmed. Itu yang tidak langsung, ya teman-teman. Ini contoh interaksi antar kelompok, ya. Ini ada polisi dengan TNI. Interaksi individu dengan kelompok, contohnya ada Profesor Leonard Susskind, ya. Ini adalah dosen dari Stanford University yang mengeluarkan, salah satu tokoh fisika yang mengeluarkan tentang teori string, sedang mengajarkan teorinya di kelas ini. Ini adalah interaksi individu dengan kelompok. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antar individu. Ada dua mahasiswa yang sedang berdiskusi tentang materi yang mereka pelajari. Faktor interaksi menurut Suryono Sukanto 1989, faktor interaksi itu ada sugesti. Apa itu sugesti? Proses psikologis yang melibatkan bimbingan perasaan, pikiran, atau perilaku. Boleh salah satu. Kemudian ada imitasi, ini faktor interaksi, ada imitasi. Imitasi adalah faktor meniru, ya, ini tindakan meniru melalui sikap, penampilan. Penampilan itu gaya hidup, ya teman-teman. Apa saja yang dimiliki oleh orang lain kita tiru, itu adalah imitasi. Ini menurut Sasmita 2011. Kemudian identifikasi, setelah kita melakukan imitasi, kita bisa menentukan apa dari seseorang itu yang akan kita imitasi, kita identifikasi. Kalau sudah ketemu, kita tetapkan identitas orang tersebut atau benda tersebut dan sebagainya. Kita identifikasi apa yang akan kita imitasi. Ini menurut KBBI tahun 2000 halaman 256. Simpati adalah proses kejiwaan di mana seorang individu merasa tertarik pada seseorang atau sekelompok orang karena sikapnya, penampilannya, wibawa, atau perbuatannya. Jadi ada ketertarikan, ya. Wah, ini orang kok penampilannya menarik sekali. Ini membuat kita simpati misalnya. Empati ini lebih jauh lagi. Ini lebih dalam dari simpati, karena ini tidak hanya sekedar ketertarikan, tapi empati ini sudah sampai ke tahap merasakan distress emosional orang lain. Jadi emosional orang lain bisa kita rasakan dan kita bisa melihat dari perspektif orang lain. Ini empati adalah langkah yang lebih jauh dari simpati. Kemudian motivasi, faktor terakhir interaksi adalah motivasi menurut Prof. Suryono
Sukanto. Ini proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuan. 3 elemen utama dari motivasi adalah intensitas, arah, dan ketentuan. Bentuk interaksi sosial ada 2 teman-teman, yakni asosiatif dan disosiatif. Bentuk-bentuk asosiatif ada kerjasama. Bagaimana kerjasama itu bisa terjadi? Bisa dengan satu kerukunan. Jadi kerukunan ini juga termasuk bentuk kerjasama, yakni hidup damai dan tentram saling toleran. Jadi bisanya terjadi kerukunan jika ada toleransi antar masyarakat yang beragama sama maupun berbeda. Kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing. Inilah bentuk kerukunan. Bentuk kerjasama yang lain adalah bargaining. Bargaining ialah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antar 2 orang atau lebih. Bagaimana cara bargaining yang baik? Pertama, harus bisa negosiasi. Kedua, harus memiliki strategis for reasonable people, artinya strategis untuk memahamkan orang. Ini menurut Richard Seale ya teman-teman. Bentuk kerjasama yang lain adalah kooptasi, proses penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik untuk menghindari konflik yang bisa merusak suatu organisasi. Ini namanya kooptasi. Koalisi, di Indonesia ada koalisi merah putih ini kemarin yang dipimpin oleh Prabowo dengan partainya Gerindra. Koalisi adalah sekelompok persekutuan, bisa sekelompok, bisa sebuah ya teman-teman. Gabungan atau aliansi beberapa unsur yang dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Maka dari itu koalisi ini biasanya tidak bersifat kekal, tapi hanya bersifat sementara, berasas manfaat. Jadi karena memiliki manfaat bersama, maka mereka berkoalisi. Jadi tujuannya politik untuk mencapai RI 1, ini yang koalisi merah putih, yang gagal ya teman-teman. Ada bentuk kerjasama yang disebut joint venture. Apa ini joint venture? Contohnya ini ada Toyota dan Mazda melakukan teken kerjasama joint venture. Joint venture adalah kerjasama dalam pengusahaan proyek untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi rata menurut proporsi tertentu sesuai dengan perjanjian yang tertulis. Bentuknya joint venture biasanya short term or long term, bisa pendek bisa panjang. Combined source and expertise, bisa kombinasi antara sumber atau bisa juga ahli. Can be informal, handshake, jadi bisa dilakukan secara tidak formal ya, informal. Save money on advertising, bisa juga karena keuangan. Bersama-sama melakukan kesepakatan dalam hal keuangan. Asosiatif, bentuk asosiatif yang pertama tadi kerjasama, asosiatif yang kedua ada akomodasi. Bentuk akomodasi contohnya adalah pemaksaan. Paksaan atau koersi sendiri artinya adalah praktek memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Kalau dalam hukum, pemaksaan itu dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tapi di sini kalau dalam interaksi sosial atau dalam lembaga sosial, pemaksaan di sini ini digunakan karena ada 1-2 individu yang tidak mentaati rambu-rambu yang ada di lingkungan tersebut, maka ini pemaksaan ini akan sangat efektif dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki kekuatan ya teman-teman. Ini akan lebih efektif jika yang melakukan pemaksaan memiliki kekuatan. Contoh pada ilustrasi adalah ada satu anak ini main musik di suatu komunitas yang tidak menyukai musik, maka komunitas itu bisa memaksa anak ini untuk pergi. Katakanlah ini pengamen ya, kita nggak suka, kita suruh pergi, kita paksa. Ini bentuk pemaksaan, itu namanya akomodasi pemaksaan. Sekarang akomodasi yang kompromi, upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara 2 pihak yang saling berbeda pendapat. Jadi ada selisih paham. Karena ada selisih paham, maka kita lakukan kompromi, kita lakukan pendekatan untuk mendapatkan kesepakatan melalui komunikasi. Ini contohnya di ilustrasi ada anak yang tidak sepakat dengan orang tua. Nah ini bisa
dilakukan kompromi ya untuk terjalin kesepakatan dengan komunikasi. Akomodasi arbitrase, penyelesaian suatu perkara atau upaya untuk mengurangi ketegangan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Contohnya Paijem dengan Tugiem memutuskan mengandalkan pengadilan untuk menyelesaikan masalah percekcokan di sosmed antar mereka. Nah, jadi arbitrase berarti sudah masuk ke ranah hukum, jalur hukum. Pihak ketiga yang dianggap netral, ini jalur hukum. Kalau antar negara ya arbitrasenya harus ada negara ketiga yang dianggap netral, tidak memihak negara manapun. Indonesia sering kalah ini kalau masalah arbitrase, nggak tahu kenapa ya teman-teman. Mediasi, bentuk akomodasi lain ada mediasi, penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam membantu persengketaan untuk mencapai penyelesaian yang bisa diterima kedua belah pihak. Jadi bedanya dengan arbitrase tadi pihak ketiganya bisa mengambil keputusan yang menurut pihak ketiga ini tepat. Kalau mediasi ini pihak ketiga ini hanya memberikan jalan tengah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kalau nggak bisa diterima ya mentok. Jadi karena pihak ketiga di sini tidak memiliki kewenangan hukum ya teman-teman, hanya memberikan solusi jalur tengah yang barangkali bisa diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi biasanya yang sering melakukan mediasi itu rumah tangga ya, mau cerai serius enggaknya bercerai kita mediasi dulu biasanya apa? Di KUA atau di mana teman-teman? Akomodasi yang berbentuk toleransi. Ini dasarnya adalah tenggang rasa. Kalau secara istilah toleransi adalah sikap menghargai, menghormati perbedaan antar manusia. Karena Allah sendiri menciptakan manusia, sunnah fitrahnya dari awal memang beda ya, tidak sama satu dengan yang lain. Kalau sikap itu sudah disadari dari awal, maka toleransi bisa terbentuk. Di ilustrasi contohnya ini ada multirasial group of people. Jadi satu orang dengan orang lain bisa berbeda rasnya. Bentuk akomodasi lain ada konversi, bukan konversi satuan seperti yang ada di materi fisika. Konversi di sini dalam ilmu sosial artinya mengalahnya salah satu pihak dan menerima pendirian pihak lain. Contoh di ilustrasi ada yang mengajak berdamai ya teman-teman. Konsiliasi, upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan antar serikat pekerja maupun perselisihan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan melalui musyawarah yang dipimpin oleh salah satu atau konsiliator yang netral. Seperti pada gambar ini ada konsiliasi antara buruh dan pengusaha. Yang terakhir bentuk akomodasi stalemate. Stalemate ini kalau dalam catur artinya remis ya teman-teman. Jadi antara dua orang yang bersengketa ini kedudukannya sama kuat. Jadi stuck draw, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Remis kalau dalam bahasa caturnya. Masih ada akomodasi adjudikasi, proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam wilayah hukum termohon. Contohnya di sini ada sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi adjudikasi ini paling sering ketika ada sengketa pemilu ya teman-teman. Jadi tadi asosiatif yang pertama ada kerjasama, asosiatif yang kedua ada akomodasi, asosiatif yang ketiga ini ada asimilasi. Menurut Suryono Sukamto, asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya berbagai usaha mengurangi perbedaan yang ada di antara orang per orang ataupun kelompok manusia. Apa saja yang bisa mempermudah asimilasi? Toleransi, sikap toleransi, ekonominya seimbang, jadi antar dua orang ini memiliki tingkat ekonomi yang tidak terlalu jauh ya, ini mempermudah asimilasi. Amalgamation artinya perkawinan campuran. Apa ini perkawinan campuran teman-teman? Jadi sudah terbiasa perkawinan antar Jawa dengan Sunda misalnya. Jadi perkawinan campuran di sini maksudnya perkawinan yang tidak hanya satu ras tapi juga perkawinan dengan lain ras. Jadi kalau sudah terbiasa kawin dengan berbagai macam suku, asimilasi akan lebih mudah. Adanya persamaan jelas, sikap terbuka penguasa. Jadi kalau penguasanya sikapnya terbuka akan mudah asimilasinya. Tapi kalau penguasanya tertutup seperti yang ada pada Korea Utara, Kim Jong Un,
Nah, itu agak susah untuk terjadinya asimilasi. Memiliki musuh bersama, tidak anti asing. Ini hal-hal yang bisa mempermudah asimilasi. Yang mempersulit, daerahnya terisolasi, kurang pengetahuan, adanya curiga dan cemburu. Primordial. Apa itu primordial? Merasa dirinya paling unggul di antara yang lain. Beda ras, teknologi dan ekonomi. Jelas sekali ini kalau teknologinya jauh juga agak susah untuk asimilasi. Rasnya terlalu jauh, yang satu terlalu hitam, yang satu terlalu putih, itu juga berat ya teman-teman. Ekonomi, apalagi yang satu miskin banget, makan aja nggak bisa sehari sekali, yang satu bisa pakai pesawat jet pribadi ya. Itu jauh sekali. Ketakutan budaya lain, minoritas sering diganggu mayoritas. Ini juga berat ini kalau di suatu wilayah minoritasnya sering jadi korban mayoritas, ya ini akan sulit untuk terjadi asimilasi. Kepentingannya berbeda. Nah, itu contoh hal-hal yang mempersulit adanya asimilasi. Akulturasi, proses adaptasi kebudayaan dengan tetap mempertahankan kebudayaan lama. Contoh pada ilustrasi ada kebudayaan Islam yang muncul di abad ke-5, ke-6 atau ke-7 atau kalau tidak salah paling cepat ke-6 ya. Karena memang Nabi sendiri lahir di abad ke-6. Jadi mustahil di abad ke-5. Jadi di abad ke-6 itu sudah mulai tanda-tanda budaya Islam muncul. Ini ilustrasi ini diambil di Kudus kalau tidak salah ya teman-teman. Jadi masjidnya ada, tapi gapuranya juga masih ada. Budaya Hindunya masih tidak ditinggalkan. Meskipun sudah ada budaya yang baru. Ini secara bangunan, nggak masalah. Tapi kalau secara ibadah ya nggak bisa. Jadi sudah ada ibadah cara Islam kok masih melakukan ibadah dengan cara Hindu, ya ini bisa dibakar rame-rame oleh warga setempat ya teman-teman. Kalau secara bangunan tidak ada masalah. Contoh akulturasi lain adalah seni, boleh. Kalau dalam hal seni boleh. Jadi kalau contohnya di Indonesia ada seni wayang, dulu itu bukan budaya Islam itu seni wayang, tapi setelah Islam datang dikemas dengan gaya Islam. Awalnya itu kan dari India ya, seperti Mahabharata dan lain-lain. Asosiatif sudah, sekarang yang interaksi sosial, yang lembaga apa teman-teman, yang interaksi sosial disosiatif. Pertama ada persaingan, ini interaksi sosial yang disosiatif. Asosiatif tadi kan saling membangun, kalau disosiatif berarti ya persaingan tidak, artinya tidak selalu buruk. Di sini contohnya persaingan yang baik dalam ilustrasi ada balap sepeda. Ini tidak ada masalah, ini dua pihak atau lebih saling berlomba berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Kontravensi, nah ini yang agak gawat ini, kontravensi. Sikap mental tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contoh, mengacaukan rencana orang lain, memfitnah, mencerca, penghasutan. Seperti pada ilustrasi nih, ada yang saling memfitnah, ini akhirnya pusing ini yang difitnah ya, bisa depresi. Itu namanya kontravensi. Konflik, bentuk disosiatif, interaksi sosial disosiatif, yakni konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Ini pada ilustrasi konflik sudah sampai bakar-bakaran ban ya teman-teman. Interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial dari pengertian, syarat, proses, pola interaksi dan faktor, kemudian bentuk interaksi sosial. Tadi ada asosiatif dan disosiatif sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke yang kedua ya, ini kan tadi interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial sudah, sekarang ke lembaga sosial. Yang akan kita pelajari dari lembaga sosial adalah pengertiannya, cirinya, jenisnya atau klasifikasi, dan pengaruh terhadap interaksi terhadap pembentukan lembaga, jenis dan fungsi lembaga. Yang pertama, menurut Kunchoroningrat, lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi lembaga sosial ini dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Apa ciri lembaga sosial? Memiliki simbol, contohnya di gambar paling kiri itu, simbolnya apa itu untuk pendidikan. Kemudian ada simbol kesehatan. Jadi masing-masing memiliki simbol. Ekonomi di sini ada bank, ada simbolnya sendiri. Toko ada simbolnya sendiri. Polisi punya simbolnya sendiri. Jadi ciri lembaga sosial adalah memiliki simbol. Kemudian memiliki tingkat kekekalan tertentu.
memiliki tradisi baik tertulis maupun tidak, tujuannya jelas, alat dan kelengkapannya ada, pola perilakunya ada. Ini diambil dari sumber dosen sosiologi.com. Tipe atau klasifikasi lembaga sosial bisa dilihat dari berdasarkan nilainya, perkembangannya, sudut penerimaan masyarakatnya. Jadi kalau penerimaan masyarakat tidak baik, maka lembaga itu tidak baik. Kalau penerimaan masyarakatnya baik, berarti bisa dikatakan lembaga sosialnya itu baik. Fungsinya apa lembaga sosial itu? Fungsi pendidikan, fungsi keagamaan atau apa? Penyebarannya, ini 5 hal tipe yang ada pada lembaga sosial. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ada 4 tingkatan proses pelembagaan, yaitu cara, usage, kebiasaan, voice, tata kelakuan, mores, adat istiadat, custom. Jadi adat sebelum menjadi adat istiadat, maka 3 langkah di atas harus terjadi dulu, yaitu ada caranya, terbiasa, ada tata kelakuan, baru menjadi adat istiadat, custom. Barulah menjadi proses internalisasi. Dari jenisnya ada lembaga keluarga, mempunyai sifat dasar emosional, dikukuhkan melalui proses perkawinan, memiliki tempat tinggal. Jadi syarat lembaga keluarga itu memiliki tempat tinggal. Kalau belum memiliki tempat tinggal, berarti belum memenuhi sebagai yang dinamakan lembaga keluarga. Ini adalah salah satu jenis lembaga sosial, yakni lembaga keluarga. Jika keluarga itu memiliki tempat tinggal dekat dengan kerabat suami, dinamakan filolokal. Uksori lokal berarti keluarga ini bertempat tinggal dekat dengan kerabat istri. Bilokal bergantian antara 2 kerabat, kadang di kerabat suami, kadang di kerabat istri. Neolokal, jadi keluarga ini memilih kediaman baru, ini dinamakan neolokal, memilih tempat sendiri ya teman-teman. Utrolokal, bebas tempat tinggal, ini contoh keluarga yang nomaden, karena masih ngontrak bisa jadi, maka tempat tinggalnya nomaden, bebas tempat tinggal ini. Memiliki keturunan, nah ini ciri-ciri lembaga keluarga ini memiliki keturunan, memiliki tempat tinggal, memiliki melalui proses perkawinan, dan dasarnya emosional. Fungsi lembaga keluarga apa fungsinya? Pertama, fungsi biologis atau fungsi reproduksi, jelas sekali untuk menghasilkan anak ya ini. Fungsi kedua, proteksi, perlindungan, nah, ini melindungi keluarganya. Fungsi ketiga, ekonomi. Keempat, sosialisasi. Kelima, edukasi. Jadi keluarga adalah pendidikan pertama sebelum pendidikan yang lain. Keenam adalah afeksi, yakni kasih sayang. Ini adalah fungsi dari lembaga keluarga. Jenis kedua ada lembaga agama. Jenis lembaga agama ini terbentuk di masyarakat yang memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan dan perilaku manusia yang berhubungan dengan keyakinan atau yang dianutnya agar dapat hidup saling harmonis dalam kerukunan, berbangsa, dan bernegara. Itulah yang disebut lembaga agama, ngurusi hal-hal yang bersifat kesucian ya teman-teman. Maka fungsinya apa? 1. Membantu mencari identitas moral. 2. Pemersatu umat. 3. Menjelaskan arah dan tujuan hidup. 4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial. Itu beberapa fungsi lembaga agama. Lembaga ekonomi. Di sini contoh lembaga ekonomi ada Kementerian BUMN, simbolnya bisa dilihat teman-teman. Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, ini semua adalah contoh lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 3 unsur penting dari lembaga ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi mengatur 3 hal ini lembaga ekonomi. Fungsinya apa? Mengatur hubungan ekonomi, meningkatkan produktivitas ekonomi, mengatur distribusi, pemakaian barang dan jasa, memproduksi barang dan jasa. Ini beberapa fungsi dari lembaga ekonomi. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah bisa dari keluarga. Jadi lembaga pendidikan itu bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, bisa dari masyarakat yang memiliki peranan sangat strategis yang akan menjadi pusat kegiatan pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak sebagai makhluk individu sosial, susila, dan religius. Makanya dalam lembaga pendidikan ada 3 bentuk, yakni ada yang formal, contohnya pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Informal adalah lembaga pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat, dan non formal ini juga inisiatif pribadi ya. Fungsi lembaga pendidikan.
perantara pemindahan warisan budaya, membentuk kepribadian tangguh, menambah wawasan, memberikan persiapan bagi pekerja, meningkatkan kemampuan pikir, mempersiapkan peranan sosial. Wah, berat sekali ini fungsi lembaga pendidikan. Tidak tahu ini dari fungsi-fungsi yang sangat banyak ini adakah yang sudah terrealisasikan? Silakan teman-teman menyimpulkan sendiri. Mempersiapkan peranan sosial, merangsang partisipasi masyarakat, memperkaya cakrawala intelektual, pendidikan kesehatan, menciptakan sikap patriotik. Apa itu sikap patriotik? Sikap nasionalis terhadap negara ya. Jadi ketika negara mengalami kehancuran, kita tergugah untuk menjadi penolong ya, agar negara tidak bangkrut misalnya. Itu adalah sikap-sikap patriotik, rela berdarah-darah demi negara, membangun semangat persatuan kesatuan, membentuk kepribadian siswa. Itulah beberapa fungsi lembaga pendidikan yang sangat banyak sekali, dan entah dari berapa poin fungsi ini yang sudah teman-teman rasakan. Lembaga politik, perilaku politik yang terpola dalam bidang politik, misalnya pemilihan pejabat, proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu, kemudian menjalankan fungsi tertentu dengan cara demokrasi. Fungsinya apa lembaga politik? Melindungi warga, pelayanan umum, melaksanakan undang-undang, melembagakan norma, menyelesaikan konflik. Itu ya teman-teman materi dari bab 2 interaksi sosial dan lembaga sosial yang wajib teman-teman ketahui. Selebihnya silakan dibaca sendiri baik dari buku maupun dari sosmed ya. Thank you, tetap dukung kami. Jangan ketinggalan like, comment, subscribe, and share-nya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.